Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ya. Ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 pukul 9 WIB. Persembahan berupa persembahan kantong, persembahan persepuluhan, syukur keluarga, ibadah keluarga, ibadah minggu dan pelkat, syukur hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan dilakukan dengan cara melalui transfer Bank Mandiri nomor rekening 10800098871 atas nama GPIB Jemaat Jebulon, atau melalui pengurus sektor, atau diantar ke kantor majelis jemaat pada waktu hari kerja, dan akan disiapkan kotak persembahan. Agar tiap keluarga dapat menulis keterangan jenis persembahan dan waktu ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Tuhan Yesus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Mesken Catherine Kolanus Paransi, STH Emin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita angkat kidung pujian dari Gita Bakti nomor 195, bait yang pertama dan yang baitnya yang keempat. Ya Allah Bapa Maha Besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan, Engkau mengasihi kami dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, sehingga kami kembali boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami, karena kami sungguh-sungguh bersuka cita, ya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau, ya Allah, dalam Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan
yang dibacakan dari Alkitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, surat kepada jemaat di Efesus itu ditulis oleh Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara di Roma sekitar tahun 60-61. Paulus mendengar bahwa di jemaat Efesus terjadi masalah yang cukup serius, mengarah kepada perpecahan. Dan ini dilatar belakangi oleh sikap orang Yahudi Kristen yang sangat eksklusif dan selalu memisahkan diri dari orang-orang Kristen yang berlatar belakang kafir atau Yunani. Mereka sangat menutup diri dan tidak mau beribadah bersama-sama. Dan akhirnya dalam suratnya ini Paulus mengangkat masalah kesatuan jemaat sebagai salah satu persoalan utama di dalam suratnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus,
Paulus mengenal betul jemaat Efesus. Karena Paulus pernah tinggal 3 tahun di kota itu dan dia membangun jemaat itu. Sehingga Paulus sangat prihatin ketika mendengar bahwa jemaat ini sedang menghadapi atau sedang bergumul di tengah-tengah persekutuan mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Paulus merasa sangat perlu menjelaskan kepada jemaat di sana tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan atau yang dimaksudkan di sini adalah berkat rohani orang-orang terpilih di dalam sorga. Paulus menekankan di sini orang-orang yang terpilih. Berarti semua orang yang percaya kepada Kristus. Ya, jadi ditekankan semua orang yang terpilih. Sekali lagi berarti semua orang yang percaya kepada Kristus, apapun sukunya. Atau apapun latar belakangnya. Apakah mereka orang Yahudi atau non-Yahudi? Bahkan termasuk kita saat ini. Yang penting orang itu percaya kepada Kristus. Ada jaminan kekayaan. Bukan hanya di sorga tapi di bumi juga Bapak Ibu. Kekayaan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang terpilih ini kekayaan istimewa. Bahkan bisa dikatakan sangat-sangat istimewa. Karena kekayaan ini Bapak Ibu bisa dinikmati di dunia ini sampai di sorga. Jadi kekayaan yang sangat istimewa. Kekayaan ini bukan, jangan kita berpikir Bapak Ibu kekayaan ini seperti kekayaan materi. Ya, mobil mewah, rumah mewah, ya harta benda yang berlimpah-limpah, uang deposito dan lain-lain. Bukan itu saudara-saudara, karena itu tidak bisa menjamin keselamatan kita. Dan itu juga kekayaan materi itu juga tidak bisa dinikmati di sorga, hanya dinikmati di dunia ini. Jadi Tuhan memberikan kekayaan yang bisa dinikmati di dunia dan bisa dinikmati di sorga. Contoh Bapak Ibu, kalau kita mati misalnya, atau ketika kita meninggal dunia, kita tidak bisa, ya, tidak bisa bawa kekayaan yang kita miliki, kekayaan materi itu kita bawa semuanya, nggak bisa. Semuanya tinggal di dunia ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu apa yang dimaksudkan Paulus tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Atau dikatakan segala berkat rohani di dalam sorga. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Dalam perikop ini, saudara-saudara, Paulus menjelaskan panjang lebar tentang kekayaan orang-orang yang terpilih atau berkat rohani di dalam sorga. Mari kita lihat ayat yang keempat. Ini kekayaan yang pertama. Ya, ayat yang keempat. Dikatakan begini, ya saya bacakan ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Jadi ada kata memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan bercacat, tidak bercacat ya. Supaya kita kudus dan tidak bercacat
di hadapannya. Nah, itu berkat yang pertama. Allah telah memilih kita sebelum dunia, dikatakannya, sebelum dunia ini dijadikan. Saudara-saudara, ini kekayaan orang-orang Kristen. Artinya saudara-saudara, Allah memilih kita menjadi pengikutnya, menjadi umatnya. Bukan karena kehebatan kita. Allah memilih kita. Bukan karena kita punya kekayaan. Atau bukan karena kita orang sukses. Allah memilih kita. Tapi Allah memilih kita semata-mata, dikatakan, karena kasih karunia Allah. Jadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena jabatan kita. Enggak ada hubungannya Bapak Ibu itu. Ya, tetapi karena kasih karunia, dikatakan. Ya, kasih karunia Allah kepada kita. Ini prakarsa Allah. Ini inisiatif Allah pribadi. Kalau kita baca, saudara-saudara, di Yohanes 15, ya, Injil Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Saudara-saudara, ini kekayaan. Allah memilih kita menjadi pengikutnya, menjadi umat yang Ia kasihi. Karena kasih karunia Allah. Apa maksud dan tujuan Allah memilih kita? Bapak Ibu, saudara-saudara. Menjadi pengikutnya, menjadi umatnya. Dikatakan, ya, pada ayat 4 dikatakan bahwa Allah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat. Saudara-saudara, ini maksud. Ya, maksud Allah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat. Apa artinya kudus? Ya, kudus itu tidak sama dengan suci. Manusia itu tidak ada yang suci, hanya satu manusia yang suci, Yesus Kristus. Allah menjadi manusia, itu satu-satunya yang suci. Nah, kudus yang dimaksudkan Paulus di sini, kudus ialah Allah memisahkan orang-orang yang dipilih itu dari hal-hal yang tidak berkenan di hatinya. Ya, Allah bisa dikatakan, Allah memisahkan orang-orang yang dipilih itu dari hal-hal yang tidak kudus. Contoh, saudara-saudara, hal-hal yang tidak kudus itu apa? Dosa. Ya, Allah pisahkan kita dari kuasa dosa. Kejahatan, ya, kenajisan, kecemaran. Allah, ya, pisahkan kita dari hal-hal itu. Ya, dihususkan, diistimewakan menjadi umat Allah, menjadi milik Allah. Saudara-saudara, menjadi kepunyaan Allah. Itu dikuduskan sehingga kita kudus di hadapan Allah. Kita manusia yang berdosa dikuduskan sehingga kudus di hadapan Allah. Tujuan yang kedua Allah memilih kita dikatakan supaya tidak bercacat. Apa artinya tidak bercacat, saudara? Kita manusia yang cacat karena dosa, karena kuasa dosa kita manusia yang bercacat di hadapan Tuhan. Tapi Allah memilih kita supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Tidak bercacat di sini berarti benar. Adakah manusia yang benar, Bapak Ibu? Ya, gak ada manusia yang benar. Yang ada
manusia yang berdosa. Bahkan bukan cuma ada, banyak. Nah, benar yang dimaksudkan di sini ialah ya Allah, ya tidak bercacat benar. Allah membenarkan kita. Jadi kita benar karena Allah membenarkan kita dari ya kelemahan-kelemahan kita karena dosa. Jadi kita dibenarkan oleh Allah. Ya, Allah yang membenarkan kita dari kuasa dosa. Allah membenarkan orang-orang yang dipilihnya. Saudara-saudara, kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kita dibenarkan karena darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Kita dibenarkan oleh itu, bukan karena kebaikan kita, saudara. Saya tidak katakan menetes di kayu salib, saya katakan tertumpah. Ya, darah Yesus tertumpah karena ya banyak sekali ya, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Darahnya tertumpah untuk membenarkan kita manusia yang berdosa. Nah, itu tujuannya. Allah memilih kita sehingga di hadapan Tuhan kita kudus dan tidak bercacat. Kita benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yesus membenarkan kita karena kasih karunia-Nya. Itu berkat yang pertama. Kita dipilih, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Itu berkat yang pertama. Berkat rohani yang pertama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita perhatikan ayat yang kelima. Ya, kekayaan orang-orang yang terpilih yang kedua. Atau berkat rohani yang kedua. Ayat yang kelima dikatakan begini. Boleh kita baca sama-sama. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang kedua, saudara-saudara, Yesus ya tidak hanya memilih kita, tapi Yesus menjadikan kita anak-anak-Nya. Ya. Jadi Yesus menjadikan kita anak-anak-Nya, anak-anak yang dikasihi-Nya. Sekaligus anak-anak yang dijadikan ahli waris kerajaan Allah. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi pengikut Tuhan, jadi umatnya, jadi anaknya sekaligus. Paulus jelaskan. Ya, anak-anak ahli waris, ya, sekaligus menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sehingga kita boleh bersyukur, kita bersuka cita karena kehidupan kita terjamin Bapak Ibu. Ya, terjamin di dalam dunia, apalagi di sorga. Karena Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anaknya, sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, Tuhan Yesus membuka semua atau memberitahukan semua rencana keselamatan bagi umat manusia. Kepada kita, saudara. Ayat 9. Tuhan sampaikan rencana-rencana Tuhan kepada kita. Tidak ada manusia yang tahu rencana Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak memberitahukannya. Dan Tuhan hanya memberitahukan rencana-rencana, ya, rencana-rencana keselamatannya hanya kepada saya dan kepada saudara. Orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara
Bahkan saudara-saudara, Tuhan begitu transparan menjelaskan tentang akhir dunia ini. Bahasa dunia katakan kiamat. Orang lain tidak tahu bagaimana sih ya kalau kiamat itu terjadi. Bagaimana kalau akhir dunia ini? Orang lain tidak tahu, tapi kita tahu kalau kita baca di Wahyu atau di Injil. Ya, karena kita anaknya, makanya Tuhan terbuka memberitahukan kepada kita. Supaya kita berdoa dan berjaga-jaga. Orang lain belum tentu tahu tentang kiamat, tapi kita sudah tahu, saudara-saudara. Tuhan berikan tanda-tanda, ya, tanda-tanda. Bagaimana kita mengetahui semua itu? Rencana Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kita lagi hikmat dan pengertian, Bapak Ibu. Ya, komplit berkat Tuhan untuk kita. Selain Tuhan mau memberitahukan, terbuka, transparan kepada kita tentang rencana Allah ke depan, Tuhan juga berikan kita hikmat dan pengertian. Saudara-saudara, sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya menjadi kehidupan yang bisa kita nikmati ya. Nah, kita nikmati itu selain Tuhan begitu transparan, Tuhan juga memberi dirinya untuk kita bisa bersekutu dengan Dia. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, Paulus katakan, sebagai anak-anak Tuhan itu harus bersekutu. Ya, harus ada persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur ya, sekalipun COVID-19 saat ini ya melanda kita, tidak bisa menghambat kita, ya, tidak bisa membatasi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi jangan kita yang membatasi diri bersekutu dengan Tuhan ya. Ya, Tuhan aja tidak mau membatasi dirinya. Dia mau bersekutu dengan kita dengan cara seperti ini. Anak-anak Tuhan itu punya persekutuan dengan Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan itu memuji-muji Tuhan lewat perbuatannya. Jadi, kalau kita anak-anak Tuhan berarti kita punya perbuatan-perbuatan juga bukan perbuatan-perbuatan duniawi ya Bapak Ibu ya. Kita sudah dibenarkan. Jadi perbuatan-perbuatan anak-anak Tuhan adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan anak-anak Tuhan itu ya selalu bergaul erat dengan firman Tuhan. Ini yang mau dijelaskan oleh Paulus. Bahkan bukan hanya itu, anak-anak Tuhan bisa bersatu dengan siapa saja. Bisa menerima siapa saja. Dalam persekutuannya tidak lagi membeda-bedakan seperti orang Yahudi tadi. Orang Yahudi Kristen. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang ketiga, Paulus mau jelaskan. Ya, saudara-saudara lihat berkat yang ketiga. Dikatakan bahwa ya saat ini kita sedang berada dalam Minggu Trinitas ya. Nah, ayat 13 katakan, ya ini berkat yang ketiga. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita dipilih ya saudara-saudara, kita dikuduskan, kita ya dibenarkan, kita dijadikan anak-anaknya, ya kita menjadi ahli waris. Ini kekayaan luar biasa. Lalu kemudian saudara-saudara, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara. Ya, saudara-saudara tahu kalau surat-surat yang pakai meterai itu biasanya surat-surat yang berharga ya, Bapak Ibu ya. Surat-surat yang berharga, surat-surat yang mau mengatakan bahwa isi surat itu sah. Ya.
benar, tidak bisa diragukan lagi, tidak bisa digugat. Sama seperti kita. Jadi Tuhan meteraikan kita, Roh Kudus meteraikan kita, yang mau mengatakan bahwa ya kita ya disahkan, ditetapkan menjadi anak Tuhan. Tidak ada lagi yang mengganggu gugat, saudara-saudara. Ya, tidak ada lagi. Kita sah menjadi milik Tuhan. Kita sah menjadi anak Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita dimeteraikan menjadi sah, tidak ada lagi yang bisa membatalkan. Ya, tidak ada yang mengganggu gugat. Nah, lewat firman Tuhan ini mau dikatakan kepada kita, mau diingatkan. Bersyukurlah Bapak Ibu, bersukacitalah. Ya. Sekalipun kita masih berada dalam pergumulan COVID-19, karena kekayaan, kata Paulus, kekayaan orang-orang yang terpilih, orang-orang Kristen, berkat rohani ini luar biasa, saudara. Bayangkan kita dipilih Tuhan, kita dikuduskan, kita tidak bercacat, kita dibenarkan, kita diangkat, dimeteraikan, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Wah, ini sangat sempurna Bapak Ibu, tidak ada lagi yang kurang. Kita bisa nikmati sebagai anak Tuhan yang ditempatkan di dunia ini. Kita nikmati berkat kekayaan ya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mau dikatakan ya bahwa tinggallah di dalam Tuhan yang sudah memberikan kita jaminan yang pasti. Ya, Yesus memberikan kita jaminan, saudara. Hidup di dunia ini terjamin, apalagi hidup di surga sana. Pasti. Nah, percayalah kepada Tuhan, tinggal di dalam Dia, berada selalu dalam Dia, selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, kalau kita sudah diberikan kekayaan berkat rohani seperti ini, ya orang Kristen ya harus rajin bersekutu. Ya. Perbuatannya haruslah perbuatan yang benar, sudah dibenarkan. Dan jangan, saudara-saudara, jangan kita ya tergiur dengan kekayaan materi ya. Pasti jangan. Kekayaan materi ya kadang-kadang karena kekayaan materi, ya jabatan, kekuasaan, ya banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus yang sudah menjamin kehidupannya. Ya ada juga anak-anak muda meninggalkan Yesus yang sudah menjamin kehidupannya, memberikan kekayaan, berkat rohani, hanya karena seorang pria misalnya, atau seorang pemudi hanya karena hanya karena perkawinan, meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita meninggalkan Yesus Kristus, maka kekayaan ini, berkat rohani ini akan hilang semuanya. Ya, tidak ada lagi Bapak Ibu. Dan kebinasaan. Nah, makanya banyak orang Kristen murtad. Ya. Nah, ini yang perlu kita dalam dunia ini ya, kita harus sungguh-sungguh menyadari ya, hidup kita sudah dijamin. Yesus Kristus yang menjamin. Oleh karena itu, hiduplah di dalam Kristus. Jangan tinggalkan Kristus. Setialah kepada Kristus. Mulai dari dunia ini sampai kita meninggalkan dunia ini. Hidup kita sudah terjamin di dunia dan di sorga. Jangan sia-siakan jaminan Kristus itu. Ya, tidak ada duanya Bapak Ibu, sangat-sangat istimewa. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita
Aminkan firman Tuhan. Kidung Jemaat, kita memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 395 bait 1 sampai 3. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Sambil memberi persembahan. Mari kita berdoa, naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami sangat bersyukur dan bersukacita. Betapa Tuhan memberkati kami, memberikan kekayaan yang kekal, yang kami bisa nikmati di dunia ini sampai kami di sorga. Tuhan memilih kami, menguduskan kami, membenarkan kami. Bahkan Tuhan menjadikan kami anak-anak-Mu. Roh Kudus meteraikan kami menjadi anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan sorga. Yesus Kristus sudah menjamin kehidupan kami di dunia dan di sorga. Oleh karena itu, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh setia, beriman terus-menerus di dalam Kristus. Kami kuat menghadapi cobaan apapun Tuhan yang mau memisahkan kami dari Kristus. Bahkan kekayaan materi sekalipun Tuhan, kami mohon kuatkan kami, agar kami terus hidup dalam jaminan Kristus. Dan kami merasakan kekayaan ini sungguh-sungguh membuat kami bahagia di dunia ini, bahkan terlebih ketika kami berjumpa muka dengan muka dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Ya Allah, ya Bapa, secara khusus kami mau berdoa bagi keluarga Edison Simangunsong,
keluarga Nyonya Rosmawati Lucy Simanjuntak, keluarga James Leonardo Liko, keluarga Morris Suroso Simatupang, keluarga Stefanus Sanusi. Ya Allah, ya Bapa, Engkau memberkati mereka sebagai suami, memberkati mereka sebagai istri, memberkati persekutuan suami istri mereka, memberkati anak-anak mereka Tuhan, masa depan anak-anak mereka, memberkati keluarga ini ya Tuhan, semua keluarga ini dalam kehidupan mereka, bahkan kekayaan sebagai orang-orang Kristen ini boleh mereka nikmati Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan semakin berpegang teguh pada iman kepada Yesus Kristus. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa bagi semua orang yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati mereka juga. Berikan mereka senantiasa sukacita karena kekayaan yang Tuhan berikan kepada kami sungguh-sungguh tiada taranya, sangat-sangat istimewa bagi kami Tuhan. Kami aman, tentram, damai sejahtera hidup di dunia ini bahkan sampai di sorga. Ya Allah ya Bapa, kami mau berdoa bagi jemaat kami di sektor 1, 2, 3, dan 4. Kami berdoa bagi keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Kami berdoa bagi majelis jemaat. Kami berdoa bagi pengurus pelkat ya Tuhan. Pelayan anak, pelayan teruna. Kami berdoa bagi semua warga jemaat-Mu ya Allah. Kiranya Tuhan tetap memberikan mereka jaminan, kekuatan, kesehatan, sukacita, dan keteguhan iman untuk terus hidup dalam jaminan Tuhan, kekayaan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, baik di rumah sakit ya Tuhan, juga saudara-saudara sebangsa kami ya Tuhan Yesus, yang saat ini juga terpapar COVID-19. Mereka yang berada dalam isolasi diri, mereka dalam pengawasan atau pemantauan. Ya Allah ya Bapa, kuatkan iman mereka, sehingga mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan. Berikan mereka sukacita, semangat ya Tuhan. Terlebih-lebih jemaat kami di Pospel Esra Tiang Wangkang ya Tuhan. Tuhan Yesus menolong mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan yang baik. Seluruh warga jemaat, pendeta kami di sana ya Tuhan Yesus, bahkan seluruh majelis jemaat, supaya mereka terpelihara dan menikmati kekayaan berkat rohani yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya. Kami juga bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara seiman kami, bertambah usia kelahiran, bertambah usia perkawinan. Kiranya Tuhan membuat mereka menikmati berkat Tuhan itu dengan ungkapan syukur dan selalu bersukacita, menikmati kekayaan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan juga memberkati dalam segala upaya yang dilakukan Tuhan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat kami ya Tuhan Yesus. Juga pelayanan seperti ini, kiranya ini menjadi berkat. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi gedung gereja kami yang saat ini juga masih dalam perbaikan. Kami mohon Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan. Tuhan memberkati dengan penuh sukacita, berkat berlimpah bagi semua donatur yang memberi diri untuk
memperbaiki rumah Tuhan, memperindah rumah Tuhan, bahkan semua yang terlibat mengerjakan semua pekerjaan ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan dalam pergumulan bersama COVID-19. Bahkan pemerintah kami Tuhan tetap menopang mereka, berdampak kemana-mana sampai ke ekonomi. Begitu banyak orang yang di PHK, menganggur ya Tuhan, mengalami kesulitan. Kami mohon Tuhan Engkau senantiasa menyertai mereka dan berikan mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk menghadapi semua pergumulan ini ya Allah. Bahkan tim medis yang selalu setia melayani, Tuhan juga akan setia memberkati mereka dan menjaga mereka bersama keluarga. Ya Allah ya Bapa, Engkau berkati persembahan syukur kami Tuhan di tengah-tengah pergumulan bersama. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kerinduan untuk memberi persembahan. Karena kami percaya sumber berkat adalah Engkau Yesus yang menjamin segala kebutuhan kami. Bukan hanya kebutuhan rohani, tapi kebutuhan jasmani juga Tuhan. Engkau perhatikan dan Engkau menyediakan semuanya. Terima kasih untuk jaminan yang sangat istimewa di dalam Yesus Kristus untuk kami semua. Ya Allah ya Bapa, banyak hal yang kami mau minta daripadamu, tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Dalam Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini. Kita tidak perlu takut dan khawatir, sekalipun kita masih dalam pergumulan COVID-19. Karena firman Tuhan katakan, Yesus Kristus menjamin hidup kita. Bukan hanya hidup di dunia ini, tapi sampai hidup di sorga. Tuhan berikan kita berkat rohani juga sekaligus berkat jasmani. Oleh karena itu tetaplah tekun beribadah, memuji Tuhan, ya, erat bergaul dengan firman Tuhan, dan hiduplah benar sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, Gita Bakti 196 bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kau
Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh memuliakan Tuhan lewat ibadah di Minggu Trinitas saat ini ya. Dan kita sudah semakin percaya bahwa hidup kita terjamin ya, karena berkat rohani sekaligus berkat jasmani Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu Tuhan minta supaya kita makin hidup dalam jaminan Kristus. Kami bersyukur untuk semua itu. Dan kami menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.